yaitu persembahan tebusan. Ketika saya tabisan, mama saya itu juga memberikan tebusan. Kepada siapa? Ibu angkat saya. Karena saya ini lahirnya sama dengan ibu saya, hari Kamis Regi. Maka saya dibuang, dalam arti tertentu dibuang. Tapi sudah diberitahu, aku mau buang anakku ya, nanti kamu tunggu di sana. Jadi saya dibuang, terus mbah yang ngangkat saya itu tahu juga, saya diambil. Lalu kemudian dibawa ke rumahnya, saya sehari di rumah itu. Dan itu sudah diakui sebagai anak angkat. Sehari aja. Sehari. Tapi di kemudian hari itu ketika saya tabisan, saya tanya itu, loh mama kok bawa apa itu ayam, bawa beras, bawa apa itu sayur-sayuran itu ke rumah mbak ibu. Dia mengatakan kulit-kulit, jadi untuk menukar lagi. Itu yang terjadi. Lalu mbak itu ngasih saya cincin sebagai anaknya. Lalu yang terakhir itu saya bingung, tapi Pak Lek saya udah ada di situ. Mbahnya itu minta sangu saya nggak punya duit. Tapi rupa-rupanya maksudnya itu, simbahnya itu mau minta didoakan diberikan sakramen pengurapan. Gitu. Oh ya, tapi memang pada waktu akhir hidupnya saya mengurapi dia. Ini contoh dikatakan orang Jawa itu ya jelimet juga, itu ada tandanya seperti itu. Ada tebusan-tebusan. Mungkin di dalam budaya-budaya lain ada juga. Oke. Ada suatu pendapat dari para pujangga gereja bahwa kisah ini menyimpulkan sengsara Kristus. Ishak anak tunggal Bapa Abraham, sedangkan Yesus anak tunggal Allah Bapa. Jadi itu tadi yang sudah saya terangkan. Kemudian ini Bapak Ibu pengantar yang 1A itu pengantar bagian 1A. Sebenarnya dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah itu 1A. Ya, 1A. Lalu kemudian 1B itu mulai dengan apa? Mulai dengan ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Terus itu ya, itu perintah Tuhan untuk mengorbankan Iskak. Lalu ayat 3-4 perjalanan menuju tempat yang ditunjukkan Tuhan. 5 percakapan dengan bujang, 6 melanjutkan perjalanan, 7-8 percakapan dengan Iskak, 9-10 persiapan korban, 11-12 seruan malaikat Tuhan, 13 domba disediakan, 14 Abraham menamai tempat, 15-18 pembaruan janji, dan 19 itu menutup. Selalu biasanya kalau sudah ada mesbah itu untuk mengucap syukur atau untuk pembaruan janji dan sebagainya itu biasanya. Coba kita lihat beberapa hal. Tanah Moria, ya. Moria adalah bukit di dekat kota Yerusalem, tempat bait Allah didirikan. Ya, di situ Moria adalah bukit di dekat kota Yerusalem, tempat bait Allah didirikan. Namun dalam ayat 2 ini disebut mengenai tanah Moria yang kiranya lain dengan bukit Moria. Karenanya kita tidak tahu lagi tempat Abraham mempersembahkan kurban itu di mana, ya. Jadi teman-teman kita Muslim itu gunung, di mana itu? tempat lain itu di Arab.
bukan Muria Kudus kono itu. Lain lagi. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Nah, tadi sudah saya tanyakan itu ya kepada Bapak Ibu, bagaimana perasaan seorang manusia bila mendapatkan perintah semacam itu? Padahal anaknya hanya satu dan begitu dikasihnya. Sulit dibayangkan betapa sedihnya. Segi manusia pasti itu. Dari ayat selanjutnya diperlihatkan bahwa Abraham tanpa ragu pergi ke gunung untuk mempersembahkan anaknya. Sungguh Abraham memiliki iman yang begitu mendalam. Seandainya dia tidak mempunyai iman yang mendalam, pasti akan menolak perintah Allah itu ya. Apalagi Iska itu adalah anak perjanjian. Itu ya, kalau orang sudah terikat pada Allah itu rasa-rasanya lepas bebas. Tidak ada beban begitu ya. Sudahlah. Yakin, sangat yakin akan penyelenggaraan ilahi. Itu biasanya tidak gampang. Pelatihannya hanya satu. Repot. Nah, Bapak Ibu itu saya kira disebut hari ketiga ya. Ketika pada hari ketiga mungkin kekasan dari tradisi atau mempunyai maksud lain. Itu memang merupakan tanda tanya itu hari ketiga dari mana? Sulit untuk menjawab. Ayat 14. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Teks ini tidak pasti. Teks Indonesia mengikuti terjemahan Yunani. Gitu ya. Kita mengikuti teks terjemahan Yunani yang artinya itu. Kota-kota musuhnya ayat 17 yang dimaksud di sini adalah kota-kota berbenteng. Jadi nanti kalau ngomong Israel itu kan musuhnya di sekitarnya itu pasti disebut 7 suku yang lain. Itu misalnya suku Kanaan, suku Moab, lalu kemudian Het, Periz, nah itu bangsanya itu kota-kotanya. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa teks yang mendukung ini. Itu misalnya dari Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi di atas lihat itu banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Nah, ini yang kadang-kadang itu kan yang seringkali tidak mudah itu ketika di situ itu. Pada saat menghadapi ujian, nah, kan seringkali kita tidak paham itu tuh. Maka kalau nggak paham biasanya yang tadi ngomel, gitu. Saya sudah begini kok masih asik begini, dikasih beginilah. Roma bab 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Nah, tidak ada dasar berharap itu apa? Dia sudah tua, istrinya mandul. Dijanjikan bangsa yang banyak, anaknya ternyata satu. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu akan sebanyak bintang di langit, pasir di pantai laut. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Ya benar kan? Karena apa? Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Jadi dari segi fisiknya itu sudah lemah, tapi semangatnya karena imannya itu yang luar biasa.
Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itu apa yang dikatakan oleh Rasul Santo Paulus